Oh ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai detik ini kita diizinkan oleh Allah senantiasa beribadah kepadanya, mobil khusus di waktu subuh, dan tidak semua diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati sholat berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan, di antara itu sholat subuh berjamaah ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat saudara, mudah-mudahan kita tercurahkan kepada diri kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya istiqomah jalankan sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tidak lama lagi, tidak menghitung jari lagi, kita akan menyambut tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, itu suatu hal yang sangat menarik sekali, karena memang bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan yang di dalamnya itu pengampunan dari Allah. Sampai kemudian di hadis Nabi, itu surga dibuka semuanya, itu neraka semua ditutup, pembebasan dari api neraka, itu suatu hal yang luar biasa. Maka inilah momen kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan, sampai kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang ini dari salah satu keistimewaan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan di situ ada sebuah amalan yang wajib kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa. Kata Rasulullah, "Kullu 'amali bin Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi wa Bukhari." Semua amal manusia itu adalah untuknya, kecuali puasa. Jadi seluruh amalnya itu hanya terkecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu adalah milikku. Wa ana ajzihi, dan menariknya, dan aku yang akan mengganjarnya tanpa perantara. Ya, berdasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku, bapak jemaah dari Allah. Ya, dalam hadis tersebut Allah menegaskan dan menisbatkan bahwa puasa adalah milik Allah, untuk Allah, dan Allah sendiri tanpa perantara yang akan memberi balasan. Itu menandakan betapa spesialnya bulan suci Ramadan, yaitu dalam hal ini ibadah puasa tanpa ada perantara. Hubungan antara Allah dan ibadah puasa secara umumnya di bulan Ramadan itu sangat dekat sekali, sangat intim sekali hubungannya. Maka sehingga siapapun di antara kita beriman kepada Allah, betul-betul sungguh-sungguh beramal, beribadah di bulan suci Ramadan,
heran kalau kita lihat, insya Allah, tak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang panutan kita itu dari jauh-jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan sudah menampakkan kerinduannya dengan bulan suci Ramadan. Bahkan dari bulan Rajab pun sudah beliau tampakkan kerinduannya. Tidak di bulan Syawal, tapi dari bulan Rajab dengan lantunan doa yang sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu Rasulullah yang sudah masuk, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu, dosa yang akan datang, sudah dijamin masuk surga, sudah segalanya Rasulullah dapatkan. Itu pun beliau sangat-sangat merindukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita bukan siapa-siapa, tidak ada jaminan ini, jaminan itu, tidak. Bahkan mungkin kita lebih condong sering untuk biasa bermaksiat barangkali. Nah, itu kalau kita nggak kemudian tancapkan dalam diri ini kerinduan kita dengan bulan suci Ramadan sangat-sangat menyayangkan sekali. Kenapa kemudian Rasulullah sudah melakukan kerinduannya mulai dari bulan Rajab? Itu berarti di bulan Ramadan itu terdapat rahasia besar, keutamaan besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu persiapannya khususnya di bulan Syawal itu luar biasa. Maka Usama bin Zaid beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wala kuntu wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahra min asyhuri ma tasumu Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat banyak-banyak kau berpuasa selain di bulan Syawal. Kemudian Rasul menjawab, "Dzalika syahrun yawfun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini adalah bulan yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Bulan yaitu di antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan dianggapnya amal manusia ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta, diangkat, dilaporkan. Fauhibu ilfa'ani wa nusayyu. Dan aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Jadi beliau itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain memang tujuannya ya beliau senang ketika amalnya diangkat ya Allah, dan juga mempersiapkan diri untuk menjalankan datangnya bulan suci Ramadan. Sampai segini Rasulullah, padahal Rasulullah. Nah, mana kita kemudian mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan, terus persiapan kita bisa biasa-biasa saja, itu sangat menyayangkan sekali. Makanya ketika kita kemudian persiapkan dengan semaksimal mungkin untuk menjauh datangnya bulan suci Ramadan ini, maka ketika kemudian masuk di bulan suci Ramadan, maka pasti akan ada manfaat yang besar. Kita akan bisa istiqomah melaksanakan ibadah itu, kita kemudian bisa maksimalkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Bapak-Bapak dan jamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari doa yang Rasulullah SAW sampaikan tadi itu menunjukkan kerinduan beliau dengan bulan suci Ramadan. Sama kita boleh mengukuhkan diri ya, bahwa kita benar-benar rindu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa pertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka pentingnya jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya bulan suci Ramadan ini pertama yang harus kita siapkan. Nah, kita mulai kemudian untuk pertama atau pertemuan ini kita itu tarhib Ramadan ya. Pertama yang harus kita persiapkan
ruhiyah kita. Karena memang kita harus persiapan ruhiyah, ilmiah, amalia, kemudian malia, jasanya. 5 yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama ruhiyah kita. Ruhiyah ini penting. Kenapa? Karena itu akan berefek terhadap semua amal yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ketika ruhiyah ini sudah kita siapkan, di mana hati mulai kemudian terus menerus kita bersihkan, kita sucikan dengan banyak zikir kepada Allah, dengan kemudian menghapus, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, sifat-sifat bertujuh misalnya, atau sifat kemudian ria dan sifat-sifat yang lain yang bagian daripada mengotor hati kita, sehingga kita berharap untuk menjadi orang beruntung. Al-aman zakah, sungguh beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwa. Waqad khaba dasar, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi terus kita siapkan dengan banyak kemudian istighfar kepada Allah, introspeksi diri, apa yang kemudian terbersih dalam hati. Mungkin selama ini sering kita kemudian menghibah, mungkin kita selalu banyak melakukan amalan ini pengen disanjung orang, pengen kemudian seperti ngomong di sini, itu betul-betul kita introspeksi diri. Apa yang kemudian ada direkam, bisa di YouTube, bisa sana-sana, itu tujuannya apa? Betul-betul kita sama-sama introspeksi. Apakah hanya sebatas pengen lihat orang, bisa nemu orang? Itu semua kita sama-sama untuk belajar introspeksi diri. Karena bagaimanapun berharap amal semua yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, hanya untuk Allah saja. Itu berharap yang lebih bermanfaat. Nah, itu semua apa yang terbisi dalam hati untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan, untuk senantiasa kita kemudian bersihkan dengan terus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kemudian kita sudah senantiasa bersihkan ruhiyah kita, maka yang ada adalah kejernihan. Kejernihan inilah yang kemudian akan selalu tampak kerinduan dan betul-betul siap-siap ya, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Tentang masalah niat dengan bersihnya hati, niat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apakah betul-betul sudah kita tata niatnya dengan baik? Bagaimana kemudian kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ya, ditata dengan baik, karena kita tahu bahwa apakah kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini betul-betul untuk karena mendapatkan atau mencari ridhonya Allah, atau hanya sebatas kita mencari pahala, atau bahkan mungkin karena ada peluang keuntungan duniawi. Nah, bisa saja. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar bulan ibadah dalam kehidupan masyarakatnya, yang mengikuti Allah. Bulan Ramadan juga diiringi dengan perubahan aktivitas sosial, kebutuhan ekonomi masyarakat itu sangat menjanjikan bagi para pedagang, bagi pengusaha amal, bisa jadi menghadirkan berkah materi di bulan Ramadan. Ya, apalagi bagi karyawan, pekerja nanti ketika menjelang hari raya Idul Fitri, ya, mendapatkan yang namanya THR, tunjangan hari raya, sehingga mal jadi ramai, ya, pasar-pasar ramai, justru masjidnya jadi sepi, ya, jadi sepi. Nah, dalam kondisi situasi ini, maka hikmah kita mulai mempersiapkan diri dengan ruhiyah kita, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian bulan suci Ramadan tanpa tenggelam dengan kesibukan yang melalaikan. Kalaupun kita kemudian menyibukkan diri di pasar atau dimanapun kita, tapi hati kita tetap ingat dengan Allah. Tapi hati kita tetap terus untuk senantiasa berzikir. Salah satu solusi untuk berzikir
sibuk ke sana ke sini, tapi ternyata kesibukan kita itu ternyata beribadah ibadah, berorientasi pada akhirat, bukan hanya dunia. Itu semua ada hasil atau hikmah itu yang didapat karena ada persiapan ruhiyah, yaitu menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ya, itu sangat penting sekali. Maka betul kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu beliau dalam kitab Al-Bunya menyampaikan bahwa seseorang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan hendaknya yang dia lakukan pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa ini diantaranya yaitu dengan bertobat kepada Allah, bertobat, menghapus semua kesalahan yang telah dilakukan di sebelumnya. Nah, kalau kita renungkan, memang betul ini anjuran dari Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Jangankan kita mau kedatangan tamu bulan suci Ramadan ya, yang hari-hari penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Dari sisi ibadah aja ada anak ya, ibadah sunnah aja juga seperti ibadah wajib. Ibadah wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilibatkan menjadi 70 kali lipat, seperti halnya kita lakukan di bulan-bulan lain. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka bahasa sederhana di bulan Ramadan itu Allah sedang mengobrol pahala. Bahkan tidur pun dinilai ibadah. Itu apalagi kita tak tidur, apalagi kita tidur. Nah, maka dengan besarnya ya, keutamaan istimewa bulan suci Ramadan, kalau tidak persiapkan dari sekarang ini, dari sebelum-sebelumnya, sangat sayang sekali, sangat sayang sekali. Kalau kita mau ketemu dengan sahabat saja, teman saja, rekan kerja, partner kerja misalnya, seseorang butuh berpenampilan yang rapi dan bersih, mulai dari aksesoris apa yang harus disiapkan untuk menarik perhatian, apalagi partner kerja, mitra kerja dan seterusnya. Itu kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari tempat, mulai dari sampai pakaian pun kita tata dan seterusnya. Cara bicara, cara komunikasi, interaksi, semua kita jaga. Apalagi yang akan kita temui adalah bulan yang penuh dengan berkah, dan itu hanya 1 tahun sekali, dan tahun berikutnya belum tentu juga kita akan bertemu juga, tergantung Allah menghendaki atau tidak, karena semua itu menghendaki Allah. Ya kan begitu. Bahkan tinggal beberapa hari aja kita terus berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan segala-galanya. Ya, maka sampai kemudian kita dalam melaksanakan sholat qiyamul lail, terus kemudian kita berpuasa, itu janjinya Allah itu diampuni dosa-dosa kita. Mengqama Ramadan iman hisabat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi berdiri untuk sholat itu aja sudah terhapus semua dosa-dosa kita. Kita nggak bisa bayangkan begitu bahagia kita. Belum lagi puasanya, belum lagi amal-amal yang lain. Maka betul pembebasan dari api neraka. Maka persiapan inilah yang betul-betul harus kita persiapkan dengan mempersiapkan diri mulai dari kemudian ruhiyah kita persiapkan dari sekarang. Terus banyak istighfar, khususnya di waktu sahur itu memang Allah tunggu kita di waktu sahur khususnya. Maka sampai bahasa hadisnya itu Allah turun ke langit dunia itu saking apanya ya, saking spesial bahasa sampai Allah turun ke langit dunia. Padahal Allah pun nggak turun ke langit dunia, Allah itu sudah tahu dan Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Allah juga akan menjanjikan apa yang sudah kita lakukan, akan menilai apa yang sudah kita lakukan. Sampai bahasa turun ke langit dunia itu waktunya apa? Seperti yang mau, saking istimewa. Bukan berarti Allah kemudian turun di menyamai sama makhluknya dan begitu. Tapi tidak. Tapi itu bahasa motivasi kita itu
dikutuk, bahkan saat bahasa sederhana, mana apa yang salah, kemudian memberikan soal, mana yang apa yang minta ampun. Jika minta ampun kepadamu, pasti kata Allah, ya, pasti Allah akan ampun. Illa atau Yahudi tak apapun, khairnya dunia wal akhirah, kita kebaikan dunia akhirat. Illa atau Yahudi, pasti akan aku kasih, akan aku berbagi. Nah maka kita minta Allah senantiasa diampuni dosa-dosa kita, untuk bersih semua dosa ini, sehingga betul-betul siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ketika rohnya kita ini bersih, ya, bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, karena anugerah Allah, rahmat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Begitu masuk bulan suci Ramadan, motivasi kita selalu ibadah, ibadah dan ibadah. 24 jam full di hari pertama, motivasi kita itu ibadah. Ibadah kan harus di masjid, ya. Kami di atas saja, tidak harus di musola, tidak. Tapi motivasi kita terus ibadah. Di jalan kita bisa ibadah, di tempat kerja kita bisa ibadah, terus kemudian di masjid apalagi, ya. Terus kemudian di pondok anak-anak santri apalagi, bahkan di kamar di atas kasur pun kita nyatakan untuk ibadah, semua ibadah. Ya, itu kalau kita betul-betul siapkan mulai dari sekarang. Terus kemudian ada maliyahnya, ini yang kita siapkan. Rupiah amaliyah kita sudah persiapkan. Mulai sekarang kita sudah mulai gambaran target apa yang harus kita capai di bulan suci Ramadan. Misalnya contoh, punya target khatam Al-Quran, khatam Al-Quran berapa kali? 2 hari khatam, misalnya 5 hari khatam, misalnya, atau 10 hari khatam, atau 20 hari khatam, atau 30 hari khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Mungkin kalau sibuk ibadah yang lain, kan pekerja juga ibadah, ya, tinggal mengolahnya, bagaimana menjadikannya, mengaturnya, mengolahnya, bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Punya target tertentu. Ya. Kalau anak santri targetnya hafalan ziyadahnya 1 hari berapa baris, yang biasanya 10 sampai 12 baris naik jadi 2 halaman. Itu mulai dari sekarang. Itu. Terus kemudian dari sholatnya, dari kemudian target amaliyah dan seterusnya. Mulai dari sekarang kita kemudian persiapkan target-targetnya dan seterusnya. Untuk membantu, begitu nanti setelah sudah siap, hari pertama akan tentu akan nampak berbeda dengan hari-hari sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, karena ada target. Target misalnya istighfar 100.000 kali misalnya. Pasti karena ada target, berarti hari ini saya harus istighfar 100.000, 10.000 misalnya. Untuk sholawat 1.000 kali, sholawat 10.000 kali. Atau mungkin lebih condong untuk memanfaatkan waktu yang ada di Al-Quran, karena bulan Ramadan juga namanya Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Jihad, banyak kata nama lain dari bulan Ramadan. Salah satu Syahrul Quran, karena memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Berarti kehidupan kita, waktu-waktu kita untuk Al-Quran, bisa kita punya target Al-Quran. Berarti murojaah saya yang biasanya 5 juz sehari naik jadi 10 juz. Wah, begitu. Yang biasanya malam sudah tidur mulai dari jam 10 sudah bangun lagi misalnya jam 3:30 misalnya. Nah sekarang enggak, tidur jam 12, bangun jam 2. Nah itu perlu persiapan, itu target aja itu. Ya. Nah itu maka di sini amaliyahnya harus dibesarkan. Jangan biasa saja anak-anak santri, jangan biasa saja. Yang penting nanti masuk bulan suci Ramadan puasa. Tidak, hanya kita persiapkan amalan selain puasa itu apa? Mungkin dari hal yang lain dan lain-lain sebagainya. Itu sudah persiapkan. Sangat sayang sekali kalau nggak persiapkan dengan salah satu target-target itu, maka tentu akan
terus menambah motivasi kita untuk memperbanyak amal ketika kita sudah mempersiapkan salah satu itu salah satu dengan target-target capaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mulai makanya ketika kita baca teman-teman ya, atau bapak-bapak yang punya mungkin kalian apa segala pasti ada program itu program pertama tuh ayo bayangkan ya, nanti akan ada ribut siapa paling banyak amalnya, siapa yang paling banyak khotamnya, baca Al-Qurannya, nanti yang baru itu hal yang menarik karena yang membangun tanpa yang baik. Coba kalau nggak ada begitu mungkin orang banyak lalainya, apalagi puasa pasti lemes, ngantuk, ingin tidur, ya namanya puasa ya. Tapi dengan begitu kemudian kita program dan seterusnya ada motivasi kita untuk berat itu maka amalnya. Yang ketiga adalah ilmiah. Nah ilmiah itu penting karena kita bersiapkan ilmiah itu ilmu yang berkaitan khususnya tentang Ramadan ya, bagaimana ilmu tentang puasa ilmu tentang puasa itu penting, ilmu tentang amal itu bisa kalau bulan Ramadan secara khusus yang pertama itu tentang puasa kita pelajari ilmunya bagaimana puasa yang baik, bagaimana puasa yang sudah betul-betul terbaik di sisi Allah, terbaik pula di sisi kita gitu. Ya, bagaimana kemudian kita dalam melakukan suatu amal itu betul-betul semua didasari dengan ilmu. Misalnya puasa kan ada 3 tingkatan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu puasa terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama shaumul umum, puasanya orang awam. Yang kedua shaumul khusus, puasanya orang khusus, orang spesial. Yang ketiga tingkatannya shaumul khusus, puasanya spesial dan spesial. Ya, kita nanti bisa masuk level mana? Nah makanya sekarang ilmunya. Kalau puasanya orang awam, shaumul umum, puasa hanya sekedar menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya seperti gak makan, gak minum, yang berhubungan suami istri, kemudian apapun yang membatalkan puasa, hanya sekedar itu. Dan itu dilakukan oleh semua orang yang berpuasa. Nah itu, nggak tahu kita levelnya ada di situ bagaimana? Ya ibarat puasa yang sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi menghibah, menghina orang, ngatain orang, terus kemudian matanya nggak dijaga, melihatin hal yang nggak baik. Bisa ini contoh saja, ya itu sultannya. Nah, ya. Ada banyak pendengarannya dipakai untuk mendengarkan yang menimbulkan kemaksiatan, kakinya dipakai untuk berjalan kepada kemaksiatan gitu. Jadi kalau kita yang tunda ya, kakinya dipakai berjalan ke masjid. Wakul khutbatin sodako, wakul khutbatin ila sholati sodako. Setiap jangkaan ya, yang digerakkan untuk hadir tempat sholat di masjid, maka itu setiap langkah dihitung sodako. Berarti aku udah banyak sodako 5 waktu banyak ke masjid. Masya Allah. Nah, maka shaumul umum ini kalau hanya sebatas kita menjaga lapar, haus, dan membatalkan, hanya sebatas itu. Tapi kalau kita naik level, sudah tahu ilmiahnya sudah mulai belum lagi ilmiah yang lain terkait masalah puasa. Ya, lain levelnya nanti lagi menjadi shaum khusus, puasa yang khusus. Nah, lebih lagi. Selain kita kemudian menjaga dari hal yang membatalkan puasa secara umum, menjaga lapar, haus, apapun itu ya, tapi tidak hanya sebatas itu. Shaum khusus, orang yang punya tingkatan di shaum khusus ini selain menjaga dari lapar, haus, dan hal yang membatalkan puasa secara umum, dia menjaga matanya dari memandang yang tidak diridhoi oleh Allah. Masya Allah, matanya selalu dia jaga.
tidak memandang hal yang dimuliakan oleh Allah. Artinya memandang kemaksiatan. Telinganya dia jaga agar tidak sampai mendengarkan hal-hal yang menghadirkan murkanya Allah. Pikirannya dia jaga, dia tidak berpikir hal-hal yang kemudian menimbulkan maksiat kepada Allah. Mulutnya dia jaga dari menghibah, memuji, ya, ngatain, kalau ada yang ngatain teman, menyinggung teman, ngomong-ngomong yang tak bermanfaat, dia jaga, senantiasa jaga. Berpotensi maksiat, menghadirkan bukan dia jaga. Tangannya, kakinya, organ tubuh semua yang dia jaga agar senantiasa tidak bermaksiat. Tadi tidak hanya sekedar menjaga dari makan dan minum saja, tidak. Kalau sudah levelnya naik, seluruh khusus. Nah inilah puasa orang soleh begini, orang soleh. Nah, maka kita berusaha selain kita menjaga makan, lapar, haus, kita juga harus menjaga dari apa? Dari anggota tubuh yang berpotensi masih oleh jaga. Ketika misalnya nanti pas liburan megang HP, ketika buka Facebook, IG, apa, media sosial apa yang muncul, ya ternyata kemudian ada foto yang tak elok dipandang. Itu bagaimana selalu, ya ketika udah mengetahui bahwa kita harus berusaha puasanya tingkatnya di seluruh khusus. Nah makanya harus hati-hati ketika pas puasa begitu, ya kita lebih fokuskan sibuk dengan Al-Quran, insya Allah lebih aman. Insya Allah lebih aman. Buka Facebook, dikit-dikit nomor yang muncul foto-foto yang tak layak dilihat dan seterusnya. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Itu soal khusus, puasa orang khusus. Nah nanti untuk bagaimana ada Bapak Ibu mau jamaah yang menyaksikan, kita bisa nilai dan kita bisa usahakan bagaimana ya puasa kita ini masuk kategori sebagai puasa orang khusus. Yang ketiga, soal khusus. Wah ini hebat lagi. Puasanya khusus di atas khusus, spesial di atas spesial. Excellent. Wah, sama itu ya level yang paling atas. Ya, tidak hanya sekedar menjaga makan dan minum. Kadang-kadang ini yang sering sekali yang kita rasakan, ya, kita hanya sekedar menjaga makan minum saja. Betul ya? Jadi banyak kan begitu. Yang penting gak makan, gak minum, gak badangan sudah cukup. Itu aja tuh banyak, makanya namanya suku umum. Orang umumnya begitu memang. Tapi karena kita sudah belajar, boleh berusaha. Makanya dari sekarang kita siapkan ruhiyah kita, semua yang kita siapkan agar betul-betul kita siap untuk melaksanakan puasa dengan terbaik dan yang baik. Nah, seluruh khusus selain menjaga makan, minum, hal yang batalkan puasa, terus menjaga anggota tubuh dari maksiat, dan juga senantiasa menjaga hatinya untuk senantiasa selalu ingat dengan Allah, menjaga agar hatinya tidak sampai kemudian yang ada selain Allah. Pokoknya yang ada adalah Allah hatinya, bukan urusan yang lain saya Allah, urusan dunia, urusan itu tidak, tapi sampai luar biasa selalu yang selalu ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya, hatinya yang ada adalah Allah, tidak ada selain Allah. Yang hatinya yang ada adalah Allah. Dan itu khusus. Jadi hatinya itu tidak ada sedikit pun terbesit yang diingat, yang dipikirkan yang ada selain Allah. Tapi yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan tentang apapun itu, kita dasar, kita sangkut pautkan, dan kita hubungkan dengan kuasanya Allah. Itu luar biasa, khusus. Itu puasanya orang di atas rata-rata. Kalau kita mungkin levelnya ya paling tidak bisa khusus ya kita dapatkan ya, berharap gitu ya. Walaupun kita sering hati kita sering
sering memikirkan ya. Terus kemudian membicarakan hal selain Allah, tapi harapan kita paling tidak naik level lagi dulu. Nah, itu berkaitan dengan itu. Makanya kita berpuasa berharap justru menjadi puasa yang tidak sampai mendapatkan kritikan dari Rasulullah. Rasulullah juga mengkritik orang berpuasa ya. Jamaah Allah. Kata Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-jum'ah." Berapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar saja. Coba. Terus beliau menyampaikan, kita puasa kadang hanya cuma lapar doang, sama haus yang kita dapatkan. Keutamaannya enggak, keistimewaannya enggak, semua serba yang kita dapatkan hanya rasa lapar sama haus saja. Coba, kalau itu kan gimana? Rugi sekali. Udah menahan lapar haus dari pagi sampai kemudian maghrib dari waktu imsak sampai maghrib kita tahan semuanya. Tapi ternyata sayangnya justru kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya kita dapatkan rasa lapar dan haus saja. Maka pentingnya ilmunya harus kita siapkan. Ilmu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setelah kemudian kita bicara ruhiyah harus kita persiapkan, amaliyah harus kita persiapkan, ya target dan persiapan kita beramal di bulan suci Ramadan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Ilmiahnya harus kita persiapkan, ilmu-ilmunya, ilmu tentang sedekah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu apa dan seterusnya. Secara khusus ilmu tentang Ramadan dan seterusnya harus kita persiapkan. Terus kemudian maliyah ini harus kita siapkan. Maliyah berarti harus kita siapkan harta kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Karena dengan harta yang mau kita justru itu membuka peluang besar kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah melalui harta kita. Tanpa harta tentu belum dikatakan maksimal kita beribadah di bulan suci Ramadan. Dengan harta kita bisa kemudian berbagi, berinfak, bersedekah, khususnya berzakat karena ada kewajiban zakat nanti menjelang Idul Fitri. Karena harus kita siapkan itu dari sekarang kemampuan kita untuk melakukan zakat fitrah dan lain sebagainya. Maka hartanya sebelum kemudian kita mau buka puasa itu juga pakai bekal, ya. Pakai juga modal, gitu kan. Sebelum beramal itu apalagi beramal yang namanya sedekah, infak dan seterusnya. Itu harus kita persiapkan. Kenapa? Kata Rasulullah, sedekah yang paling utama atau sedekah itu yaitu sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan paling utama sedekah, kata Rasulullah. Paling utama sedekah adalah bulan Ramadan. Maka karena paling utamanya itulah momen yang terbaik kita untuk bersedekah, berinfak dan seterusnya. Itu di bulan suci Ramadan. Maka dari sekarang kita persiapkan maliyahnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita beribadah yang hanya sebatas kita kemudian sholat, puasa, zikir, ya. Tapi kita beribadah yang ada hubungan dengan hakimin nas, yang berhubungan dengan sama kita, karena kita makhluk sosial, ya. Maka di situ kan bulan Ramadan itu dikatakan bulan penuh berkah, penuh anugerah, penuh dengan rahmat kasih Allah. Karena di bulan Ramadan itu potensi besar bagi orang yang membutuhkan akan mendapatkan rezeki lebih. Itu sudah pasti. Makanya heran ketika bapak-bapak di sini, gitu. Ketika menjelang Lebaran, ya, membuat bingkisan, pakai sembako, dibagi-bagikan ke sana-sana. Yang di atas itu berrohmat agar semua orang merasakan bahagianya di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Orang yang tak punya bahagia, orang yang tak mampu bahagia, orang yang miskin bahagia, yang fakir bahagia, semua bahagia. Apalagi orang kaya semua bahagia. Maka tugasnya sebagai bentuk bulan rahmat, bulan berkah di bulan Ramadan ini, ya kita memang betul begitu. Ya. Kemudian siapkan untuk memberi bonus, memberi hadiah,
kemudian sembako dan seterusnya. Agar semua merasakan kebahagiaan. Maka di dalam bulan baru roh. Mari kita bukan besar dari sekarang. Harus kita besar. Dan yang terakhir yang harus kita siapkan jasa dia. Jasa kita. Ini organ tubuh kita. Sebagai wadah kita untuk beribadah kepada Allah. Harus kita jaga. Manakala jasa tidak sehat, bagaimana kita mau maksimal ibadahnya? Kalau kita tidak sehat, bagaimana mau maksimal puasanya? Bagaimana maksimal ibadah sholat malamnya, tarawehnya, sholat witirnya, sholat malamnya? Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita menjaga ibadah baca Al-Qurannya? Bagaimana kita mau datang ke masjid? Pokoknya itu penting gitu. Enggak dulu. Dan tidak boleh diremehkan masalah kesehatan. Kunci kebahagiaan salah satunya kesehatan. Ya, orang mewah seperti apa pun kalau nggak sehat, ya pastinya dirasa. Ya pasti akhirnya dirasa dari satu derita. Kita mau makan dengan prasmanan super mewah kayak gimana pun, kalau kita nggak sehat, justru malah kita nggak mau makan. Betul ya, Dafa ya? Justru kita nggak mau makan. Walaupun disiapkan makan kesukaan kita gitu ya, makanan kesukaan kita, pokoknya favorit buat kita. Tapi kalau kita tidak sehat, yang ada bukan kita malah mau, yang ada kita justru malah tak mau. Kalau kita paksa makan bisa muntah, bisa keluar lagi, bahkan bisa dirasa nggak enak. Itulah kalau kita nggak sehat. Tapi kalau kita sehat, ternyata kesehatan itu nikmat yang sangat besar sekali dari Allah. Tapi sayangnya sering dilupakan oleh manusia, gitu ya. Jadi jasa dia ini penting, kesehatan dari diri kita. Maka dari situ kita persiapan, mulai menjaga makannya, gitu. Mulai kemudian rutin olahraganya, walaupun hanya sebatas beberapa menit, 20 menit, 30 menit, gitu. Mulai kita juga sama-sama yang sampai di sana, ya diusahakan tiap hari terus bergerak olahraga. Makanya mulai dijaga keteraturannya, makanan apa yang kemudian menjadikan perut mungkin agak mual, agak ini, agak itu dan seterusnya, mulai dijaga. Ya. Dan badan ini harus kita jaga betul untuk menyambut datanya bulan suci Ramadan, ya, yang sehat dan bugar. Sehat tapi bukan kemudian lembek, tidak. Sehat tapi lemas, tidak, tapi sehat bugar. Sehat, ya betul namanya kita. Kalau dikasih bugar sama Allah itu bawahnya semangat terus, aktivitas apa pun semangat dan semangat. Nah inilah perlu kesiapan jasa dia kita, ya, pola makan, terus kemudian olahraga dan lain-lain sebagainya sudah persiapkan. Nah dengan begitu, dengan persiapan kita mulai dari ruhiyah sampai kemudian amalia, ilmiah, amalia, jasa dia kita semua kita persiapkan agar ibadah kita ini bisa betul-betul maksimal, sehingga maka ibadah kita lakukan itu akan berjalan lancar dan berkah. Ini poinnya. Dikatakan lancar karena secara mental kita sudah siap, secara fisik sudah terlatih, secara ruhnya sudah siap, secara malia sudah siap, amalnya sudah siap, ilmiah sudah siap, semuanya akan berjalan lancar dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nanti di bulan Ramadan ibadah wajib sholat 5 waktu berjamaahnya, ya, terus kemudian ibadah sunnah, sholat duha, tahajud, qiyamah, baca Al-Quran dan sebagainya, banyak sekali, sehingga berjalan dan diiringi dengan maksimal memperhatikan kualitas ibadah. Ya, di hari atau di bulan selain bulan Ramadan ibadahnya hanya 50%, begitu masuk bulan suci Ramadan ibadahnya langsung naik 100%. Wah, bahkan lebih. Jadi tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu yang sia-sia kecuali isi ibadah. Itu Masya Allah, luar biasa. Ya, nah, walaupun hanya sebatas kita istirahat, lelah,
mungkin kita habis aktivitas apa sehingga kita lelah dan layar-layar di atas kasur sampai istirahat, tapi itu kita beribadah dengan banyak sholawat, istighfar, dzikir, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Nah, itu motivasi kita banyak sekali. Nah, itu dikatakan berkah ya, karena memang di bulan Ramadan ini amal ibadah itu kebaikannya, manfaat baiknya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak, tapi juga untuk orang-orang di luar kita, sesama kita, manfaat kebaikannya. Contoh, dengan kita persiapkan dengan maksimal, maka kebaikan dari amal ibadah yang kita lakukan, yaitu kita akan semakin baik dengan orang, akan semakin berkasih sayang dengan orang, akan semakin kemudian setia sama orang, peduli sama orang, ya, empati sama orang, ya sebagainya. Termasuk mereka dengan kita kemudian menolong, memberi, membantu dan seterusnya. Itu manfaatnya tidak hanya bagi kita, tidak hanya keluarga kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan dan begitu seterusnya. Nah, itulah lancar dan berkah setelah kita persiapkan dari sekarang, sehingga jadilah menjadi betul-betul Ramadan yang bermakna, bermanfaat, dan harapannya betul hikmah dan puncak hikmah dengan adanya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah inilah yang kita dapatkan, ya. Ternyata tidak hanya sebatas kita merasakan rukun Islam yang keempat tiga, tapi lebih besar daripada itu. Allah memberi fasilitas kita berpuasa agar kuat mentalnya untuk mengendalikan hawa nafsu, agar kemudian mendapatkan hikmah yang besar, yaitu kita menjadi hamba yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, itulah puncak kenikmatan seorang hamba hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan di dunia nanti di akhirat. Ya, modal utama, modal besar kebahagiaan dunia akan bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal yaitu bertakwa. Begitulah kata Allah dan Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa bermanfaat, untuk bisa kita persiapkan dengan semaksimal mungkin untuk menjelang dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kehendaki kita, izinkan kita memaksimalkan semua waktu, kesempatan yang ada untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita. Nanti di bulan suci Ramadan harapannya kita semakin meningkat ketakwaan keimanan kita, dan harapan terakhirnya kita nanti diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul